1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai semuanya, masih dengan saya Yuliani. Kali ini saya akan memaparkan cara menggunakan formula AIDA saat kamu menulis copy. Formula ini bisa dipakai untuk menulis copy di berbagai media publikasi, baik itu jualan atau untuk promosi lainnya. Saya mulai ya. Pertama, formula AIDA itu kepanjangannya adalah attention, interest, desire, dan action. Formula ini jadi modal utama kamu saat akan nulis copy supaya otak kamu nggak blank amat ketika mulai menulis kerangka copy. Formula AIDA ini dipakai dalam marketing untuk menggerakkan traffic dari tahap awareness ke tahap pengambilan keputusan yang diinginkan. Formula ini dianggap sebagai langkah persuasif yang harus dilalui traffic sampai menjadi customer. Formula AIDA ini biasanya diterapkan di media seperti brosur, TV, radio, atau iklan media massa. Sekarang, AIDA ini juga bisa dipakai di media promosi digital seperti landing page di website, email, Google Ads, Facebook Ads, bahkan postingan Instagram. Nah, saya akan elaborasi satu-satu dari setiap tahap formula ini ya. Tahap pertama saat menulis copy yang harus diperhatikan adalah gimana caranya menarik perhatian calon konsumen, yaitu attention. Apalagi kalau market kamu adalah cold market atau mereka yang belum kenal produk atau jasa yang kamu promosikan. Riset bilang kalau kita harus bisa menangkap perhatian pengunjung traffic dalam waktu 8 detik atau kurang, karena rata-rata mata manusia itu berkedip tiap 4 detik. Kalau kita nggak bisa dapat perhatian dalam 2 kali kedipan mata, mereka akan pergi begitu aja. Makanya selalu ingat prinsip less is more dalam copywriting. Cara mendapatkan perhatian calon konsumen yang paling ampuh adalah dari penulisan judul atau headline, menggunakan gambar, dan kalimat-kalimat pembuka. Dalam menulis judul, jangan sampai ditulis lebih dari 10 kata, karena orang butuh waktu untuk baca judul doang. Apalagi kalau judul ditulis lebih dari 1 kalimat, itu udah dijamin akan gagal total. Sekarang, cara nulis headline yang menarik perhatian itu gimana? Ada banyak teknik biar judul kopi kamu menarik dan membuat calon konsumen terus membaca. Pertama, kamu bisa pakai angka. Misalnya, 5 cara menurunkan berat badan dalam 1 bulan. Di situ ada 2 angka yang bisa bikin penasaran calon konsumen, yaitu 5 cara dan 1 bulan. Terus trik kedua biar judul kamu lebih menarik lagi, ditambahkan kata sifat yang bisa dibilang lebay. Contoh, judul tadi ditambah kata ampuh. Jadi 5 cara ampuh menurunkan berat badan dalam 1 bulan. Atau bisa juga pakai kata sifat mudah. 5 cara mudah menurunkan berat badan dalam 1 bulan. Dari contoh judul tadi, ada 1 kata yang kalau tanpa angka juga bisa menarik perhatian, yaitu cara. Kata cara ini adalah salah satu kata persuasif paling jos dalam judul. Nah, untuk teknik nulis judul yang ketiga, gunakan kata seperti cara tadi. Kamu bisa juga pakai kata tips, trik, langkah, teknik, dan lain-lain yang sejalan dengan kata-kata tadi. Keempat, kamu bisa tulis judul yang berupa pertanyaan. Anggap kamu sebagai seorang calon konsumen yang lagi galau ingin nurunin berat badan. Terus kamu bertanya ke diri sendiri, apakah ada cara ampuh menurunkan berat badan? Nah, pertanyaan kamu itu bisa kamu pakai untuk judul kamu. Jadi itulah kenapa seorang copywriter perlu punya empati tinggi supaya kamu bisa merasakan berada di posisi calon konsumen kamu dan mempermudah kamu dalam menulis copy. Kelima, kamu bisa gunakan rasa bersalah manusia.
Saat kamu ingin menulis copy tentang cara menurunkan berat badan, kamu cari tahu kesalahan apa yang paling sering orang lakukan saat menurunkan berat badannya. Dari kesalahan itu, kamu bisa jadikan judul, misalnya, cara diet yang salah bisa berakibat fatal. Keenam, sisi emosional manusia bisa kamu manfaatkan untuk menulis judul. Banyak kan orang-orang yang nggak pede karena berat badan? Nah, kamu bisa tulis judul nggak pede dengan berat badan atau ketika berat badanmu menghilangkan kepercayaan diri. Selanjutnya, cara ketujuh dalam menulis judul adalah dengan kata kontroversi. Kamu tahu kan bukunya Mark Manson yang jadi bestseller? Padahal pas dibaca isinya ya standar kayak buku-buku self-improvement gitu. Tapi apa coba yang bikin laku? Judulnya, A Subtle Art of Not Giving a F. Manson pakai kata tabu F-U-C-K di judul bukunya. Jadi orang-orang yang lihat sekilas buku itu di toko buku bakal langsung berhenti untuk setidaknya baca sinopsis bukunya. Untuk kata-kata kontroversi menurunkan berat badan, kamu bisa tulis judul seperti gila banget sebulan turun berat badan. Yang terakhir, tambahkan kata rahasia di judul copy kamu. Ini biar audiens penasaran dengan apa yang kamu tulis. Contohnya, rahasia turun berat badan artis. Ingat ya, judul jangan terlalu panjang. Judul jangan lebih dari 10 kata. Malah harusnya kurang dari 10 kata. Tapi awas, hati-hati. Jangan sampai kamu menggunakan kata-kata seperti murah dan khusus. Karena nantinya malah akan mengecewakan konsumen kalau kenyataannya nggak seperti itu. Ganti kata murah dengan terjangkau dan kata khusus dengan spesial. Yang kedua, kamu bisa menarik perhatian pakai gambar. Gimana caranya? Coba kamu lihat poster iklan Gold Jeans ini deh. Nggak ada kalimat satupun kan? Cuma huruf F dan T dan foto orang gemuk yang menggantikan huruf A, jadi tulisannya terbaca fat. Dan saat orang itu udah langsing dan badannya berubah, jadi seperti huruf I untuk bikin kata fit. Contoh lain, kamu juga mungkin pernah lihat tempat laundry yang pakai foto Lee Min Ho. Di posternya ditulis Lee Min Ho pernah laundry di sini, yang dibarengin dengan fotonya Lee Min Ho. Pas dideketin posternya, ternyata ada tulisan kecil banget, yaitu kata tidak di antara tulisan Lee Min Ho dan pernah laundry di sini. Memang sih jadi gimmick, tapi fungsi gimmick kan memang menarik perhatian orang. Menarik perhatian calon konsumen juga bisa pakai kalimat pembuka yang bagus. Sebenarnya kalimat pembuka itu mirip dengan judul, cuma kalimat pembuka ini memang harus berbentuk kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Makanya, kamu sebagai copywriter juga harus pintar tata bahasanya, tahu mana itu subjek dan mana yang termasuk predikat. Kalau subjek dan predikat aja nggak tahu, sini kursus bahasa Indonesia dan Inggris sama saya, dapat cashback OHO 30%. Dalam semua tulisan, baik itu tulisan akademik, esai, tulisan kreatif, tulisan copy, dan tulisan konten, kalimat pembuka itu disebut hook. Hook itu artinya kalimat yang bikin penasaran atau menarik perhatian pembaca dan menentukan apa mereka lanjut baca atau enggak. Saat menulis copy, hook ini bisa dikembangkan dari judul kamu. Misalnya judulnya tadi 5 cara ampuh menurunkan berat badan. Nah, hooknya bisa ditulis, ada banyak sekali cara untuk menurunkan berat badan, tapi hanya ada 5 cara terampuh. Haduh, ini baru bagian attention loh. Saya juga udah hampir kehabisan nafas ngomongnya. Semoga kamu masih menyaksikan video ini ya. Saya tarik nafas dulu. Sekarang, langkah kedua dalam menulis copy dari formula AIDA adalah interest. Setelah berhasil menarik perhatian para calon konsumen, langkah selanjutnya adalah buat mereka tertarik dengan apa yang kamu jual. Buat mereka sadar dengan besarnya masalah mereka.
Untuk memancing interest, cara terbaiknya adalah dengan menyediakan informasi atau fakta, statistik, studi kasus, kondisi idealnya, dan alasan. Itulah makanya kenapa copywriter juga harus pinter dalam riset. Contohnya nih ya, kalau kamu ingin memberikan fakta, misalnya banyak orang di Amerika Serikat yang meninggal karena obesitas. Atau bisa juga riset menunjukkan bahwa lemak berlebih dapat menghalangi kerja jantung. Tahap selanjutnya dari AIDA adalah desire. Desire itu kan hasrat. Jadi pada tahap ini, saat calon konsumen udah mulai tertarik dengan informasi, fakta, statistik, studi kasus, kondisi ideal, atau alasan yang sebelumnya kamu tulis, saatnya kamu bikin mereka menginginkan untuk melakukan aksi yang kamu inginkan, seperti membeli produk atau jasa yang kamu promosikan. Salah satu trik untuk menumbuhkan hasrat calon konsumen itu adalah dengan memainkan emosi mereka. Bukan mainin emosi kayak si dia, tapi kamu bisa menggunakan emosi mereka untuk segera beraksi dengan cara memberikan keunggulan produk atau jasa yang dipromosikan. Keunggulan ini harus bisa menyelesaikan masalah mereka atau membantu menggapai keinginannya. Beberapa hal yang bisa membangkitkan keinginan calon konsumen adalah bagaimana si produk atau jasa membantu hidup prospek menjadi lebih baik, contoh cara kerja produk atau jasa, alasan kenapa produk atau jasa kita lebih baik dari kompetitor, memberikan bonus-bonus jika mereka membeli sekarang, menyampaikan testimoni dari pengguna yang berhasil karena menggunakan produk atau jasa kita. Di tahap desire ini juga kamu perlu memberitahu beberapa hal yang mampu mematahkan barrier atau halangan jika belum yakin dengan penawaran yang kita buat, seperti penyampaian review, testimoni, jaminan refund jika tidak berhasil atau produk rusak. Sekarang tahap terakhir yang sangat menentukan apakah prospek akan melakukan sesuatu adalah action. Action tidak melulu beli barang, bisa juga mengunduh, menyimpan informasi yang kita berikan, membagikan informasi, atau menghubungi narahubung yang bersangkutan dengan informasi yang diberikan. Tahap action ini menentukan apakah pengunjung tertarik dengan penawaran yang kamu buat atau tidak. Apa mereka cukup punya alasan untuk segera menerima penawaran kamu? Kalau mereka tidak jadi beli atau melakukan apapun action yang diinginkan, bisa jadi penawaran yang kamu buat di tahap attention, interest, dan desire kurang menarik mereka. Atau memang prospek itu tidak masuk ke target pasar kita. Action ini bisa didukung dengan call to action seperti tulisan hubungi kami yang disertakan nomor atau alamat kontak. Bisa juga seperti di Instagram, pakai tanda panah di atas 4 ikon aksi di suatu postingan seperti like, komen, bagikan, dan simpan. Kalau di landing page, biasanya call to action bisa berupa tautan luar yang bisa diklik dan langsung mengarahkan prospek ke laman aksi selanjutnya. Gimana? Udah jelas belum pemaparan panjang dan agak sulit tentang formula AIDA? Semoga ilustrasi saya membantu kamu mengerti cara mengaplikasikan formula itu. Nah, setiap media publikasi tulisan copy, format penulisan AIDA-nya juga lebih baik dibedakan ya. Dan kamu juga harus tahu karakteristik konsumen ideal supaya tulisan copy kamu tepat sasaran dan menghasilkan aksi yang diinginkan. Segitu aja deh ya penjelasan dari saya. Sekarang saya mau tarik nafas dulu sambil minum kopi. Jangan lupa like video ini dan subscribe to my channel. Dadah semua!